Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatmullah dengan NIM 471240064. Kali ini saya akan menjelaskan 4 materi dalam matematika diskrit. 4 materi tersebut yaitu yang pertama adalah himpunan, yang kedua relasi, yang ketiga algoritma prim, dan yang terakhir algoritma Kruskal. Yang pertama saya ada jelaskan adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda-beda. Objek-objek ini bisa berupa apa saja, mulai dari angka, huruf, benda fisik, hingga konsep abstrak. Himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan elemen-elemennya atau anggota himpunan ditulis di dalam kurung kurawal. Contoh, himpunan bilangan asli A dengan elemen 1, 2, 3. Atau kedua, himpunan huruf vokal V dengan anggota himpunannya yaitu A, I, U, E, O. Himpunan buah B dengan anggota himpunannya apel, mangga, jeruk. Operasi pada himpunan ada 4, yaitu irisan. Irisan ini seperti berbentuk N, yaitu elemen yang terdapat di kedua himpunan. Yang kedua, gabungan. Ini berbentuk seperti huruf U, yaitu semua elemen dari kedua himpunan. Jadi, irisan adalah elemen yang terdapat di kedua himpunan, sedangkan gabungan adalah semua elemen dari kedua himpunan. Selisih, yaitu dengan berbentuk garis datar, yaitu elemen yang ada di himpunan pertama tapi tidak ada di himpunan kedua. Yang keempat, komplement, elemen yang ada di semesta tetapi tidak ada di himpunan tertentu. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan materi kedua, yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Relasi dapat divisualisasikan sebagai panah yang menghubungkan elemen dari satu himpunan ke elemen yang lain pada himpunan yang berbeda. Contoh, relasi lebih dari antara himpunan bilangan asli, misalnya 3 lebih dari 2. Relasi adalah ibu dari antara himpunan mahasiswa. Relasi adalah ibu dari antara himpunan manusia. Jenis-jenis relasi. Pertama, yaitu jenis relasi biner. Relasi yang menghubungkan dua elemen. Yang kedua, relasi ekivalen, yaitu relasi yang memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Yang ketiga, relasi fungsi, yaitu relasi khusus di mana setiap elemen pada domain himpunan asal hanya dipasangkan dengan satu elemen pada kodomain, yaitu himpunan tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi ketiga dan keempat, yaitu algoritma prim dan Kruskal. Algoritma prim dan Kruskal adalah dua algoritma yang digunakan dalam ilmu komputer untuk mencari minimum spanning tree, atau singkatannya MST, pada sebuah graf berbobot. MST adalah subgraf yang menghubungkan semua simpul dengan bobot total terkecil. Graf berbobot adalah graf di mana setiap sisinya memiliki nilai bobot, misalnya jarak atau biaya. Algoritma prim yaitu memiliki prinsip memulai dari sebuah simpul sembarang, kemudian secara iteratif menambahkan sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang sudah ada dengan simpul yang belum ada selama tidak membentuk siklus. Kelebihan, cocok untuk graf yang padat. Kekurangan, membutuhkan struktur data tambahan seperti priority queue. Algoritma Kruskal. Prinsip yaitu mengurutkan semua sisi berdasarkan bobotnya, kemudian secara berurutan menambahkan sisi dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus. Kelebihan,
lebih mudah diimplementasikan, kekurangan, kurang efisien untuk graf yang padat. Perbedaan utama antara algoritma prim dan algoritma Kruskal yaitu algoritma prim memulai dari simpul, sedangkan algoritma Kruskal memulai dari sisi. Algoritma struktur data algoritma prim yaitu priority query, sedangkan algoritma Kruskal yaitu union find. Kompleksitas waktu yaitu O dalam kurung E log V. Sedangkan algoritma Kruskal O dalam kurung E log E. Penerapannya dapat dilakukan pada jaringan komputer, menemukan konfigurasi jaringan dengan biaya terendah. Pemetaan rute, mencari rute pendek antara dua titik. Yang ketiga, perencangan sirkuit, meminimalkan panjang kabel. Kesimpulan, himpunan dan relasi adalah konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk memodelkan berbagai macam permasalahan. Algoritma prim dan Kruskal adalah alat yang sangat berguna dalam bidang ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah optimasi pada graf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait 4 materi tersebut. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.